hasad ya, hasad itu muncul karena kita itu tidak senang Allah memberikan nikmat kepada seseorang. Ingat, ketika kita hasad, itu kita sedang benci sama Allah sebenarnya. Iya enggak? Misalnya gini ya, contoh nih, saya punya teman. Saya kasih dia uang 10 juta. Terus teman saya yang lain iri. Ngapain tuh Ustadz Yofin ngasih uang 10 juta? Apa dia dikasih? Saya kan lebih baik, saya kan lebih sering berbuat baik. Saya kan lebih bagus kerjaannya, misalnya gitu loh. Berarti dia tidak setuju dengan keputusan saya memberikan uang kepada teman saya. Begitu juga dengan Allah sebenarnya. Ketika kita hasad dengan kelebihan orang, kita sedang mengatakan sebenarnya Allah salah kasih, kan gitu. Kok dikasih ke dia ya Allah? Saya kan lebih soleh. Kok dia duluan yang punya mobil, kok saya tidak misalnya? Kok cuman dia yang kaya, saya kan enggak? Kita sedang protes dengan apa? Keputusan Rabbul Alamin. Ingat itu. Makanya ingat ketika kita hasad, kita sedang tidak setuju, tidak ridho dengan keputusan pencipta kita sendiri. Dan Allah tidak pernah salah kan? Nah, cara menghilangkan yang pertama, kalau kita mendapatkan kabar baik, orang mendapatkan nikmat atau kelebihan, pertama kita doakan dia. Itu pertama sekali. Langsung doakan. Dan setiap orang punya potensi untuk hasad. Itu ingat ibu-ibu sekalian. Kata Ibnu Qayyim, setiap manusia ada potensi hasad di hati dia. Siapapun. Namun orang yang beriman tidak menampakkannya, dan orang-orang yang tidak beriman menampakkannya. Orang beriman nih ketika dia hasad, akan muncul tuh kadang-kadang Bu ya. Jangankan antara ibu dengan ibu nih, antara ustadz dengan ustadz muncul. Oh kok dia ya? Padahal baru tamat kemarin dia, misalnya gitu kan, misalnya gitu ya. Kok dia yang lebih ini ya, padahal dia nggak hafal 30 juz, saya hafal 30 juz, misalnya gitu loh Bu. Kok bisa dia yang dipakai untuk ini ya, misalnya gitu loh. Nah pertama, doakan orang yang mendapatkan nikmat. Ketika kita mendoakan orang, malaikat mengatakan apa? Kamu juga seperti itu. Itu ingat tuh jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, ngapain kita hasad? Karena setiap nikmat, setiap rezeki sudah ada masing-masing. Itu diingat itu. Konsep rezeki itu harus diingat. Yang namanya rezeki kan macam-macam. Kemudahan, jabatan, harta, itu semua rezeki. Kalau kita beriman, setiap kita sudah punya rezekinya masing-masing, maka kita tidak pernah hasad kepada orang. Yang ada rezeki itu lambat, iya memang. Ingat ibu, bapak ibu sekalian, rezeki itu lambat memang kata Nabi, iya. Terkadang rezeki itu lambat datangnya kepada seseorang. Maka janganlah karena lambatnya rezeki kepada kalian, kalian memakan harta-harta yang haram. Itu dia ya. Kemudian yang ketiga, ini poin yang terakhir, supaya tidak hasad, ya, berdoalah kepada Allah. Supaya diberikan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Yang senang melihat orang mendapatkan kebaikan. Itu hati yang bersih itu Pak. Karena penyakit hasad ini menimpa hampir kepada semua orang, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Penyakit hasad. Ada judul buku, Tahasudul Ulama. Kisah hasad-hasadnya para ulama. Itu ada bukunya itu. Imam Bukhari sampai dikeluarkan dari kampungnya, oleh siapa dikeluarkan? Bukan oleh preman, oleh ulama besar ahlu sunnah juga di masa itu. Jadi udah biasa tuh ya. Yang namanya hasad di antara para dai, kemudian saling gontok-gontokan, itu memang sudah terjadi dari masa ke masa. Imam Al-Bukhari yang kita kenal sekarang, Sahih Bukhari itu, pernah diusir dari kampungnya, difitnah. Oleh siapa? Oleh ulama besar yang hidup juga di masa itu. Terfitnah Imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Tapi sikap kita bagaimana? Sikap kita kepada kisah-kisah hasadnya para ulama bukan untuk menjatuhkan para ulama. Tapi ada hikmah di balik itu bahwasanya ulama itu juga manusia. Yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Itu yang maksum, yang mereka terhindar dari dosa.